Jajaran HP dengan title flagship killer itu ada berapa sih? Paling legend ya kayaknya Poco F series ya. Terus iQOO Neo 10 kemarin bisa masuk kelas flagship killer nggak tuh? Oh iya, kita nggak boleh melupakan Realme GT series. Soalnya ada gimmick flagship killer di marketingnya. Tapi kira-kira layak nggak sih Realme GT7 ini buat menyandang title flagship killer? Dan apakah Realme GT7 bisa ngebantu penjualan Realme yang lagi seret-seretnya ini? Ya udahlah, kita pantunin dulu. Beli mendoan di 7-Eleven. Ini dia Realme GT7 aja. HP ini cukup pede ngeklaim title flagship killer karena pakai chipset kepala 9 dari MediaTek, yaitu Dimensity 9400E. Tapi wait, di sini artinya apa ya? Apakah efisiensi kayak di Indonesia? Atau itu energi? Atau malah elite kayak di Snapdragon? Ternyata pas kita tanya ke Copilot, kemungkinan di sini artinya enhance. Tapi ya memang Dimensity 9400E di sini bukan versi enhance dari Dimensity 9400 polos, melainkan versi enhance dari Dimensity 9300 plus. Aneh sekali ya. Nah, buat skor Antutu unit test kita ini ada di angka 2.170.000-an poin. Kalau dilihat klaim di website mereka sih masih oke lah ya. Selisihnya tuh beberapa ribu doang, nggak kayak iQOO Neo 10 kemarin yang cukup riuh di skena per Antutuan duniawi karena jauh dari klaimnya yang ada di website mereka. Padahal klaimnya iQOO tuh buat varian yang tertingginya loh, yang 16/512 ya kan. Yang dites malah yang 8/256 tuh kayaknya tuh. Menurut kalian angka-angka benchmark sintetis ini penting nggak sih? Menurutku sih penting nggak penting ya. Pentingnya ya kalau misal pabrikan udah ngeklaim angka sekian di websitenya. Kalau udah gini ya harus dipertanggungjawabkan sih ya performanya tadi ya. Nggak pentingnya itu kalau emang pabrikan nggak ngasih klaim apa-apa. Lagi pula kondisi tiap unit dan situasi pengujian kan beda-beda ya. Terlalu banyak faktor lah buat sebuah angka Antutu. Ya balik lagi tadi lah soal SKU-nya juga harus diuji juga tuh. Tapi kembali lagi gimana menurut kalian soal per Antutuan duniawi ini? Kami pribadi kalau mau lihat performa HP biasanya didetailin lagi sih ya. Nggak cuma berpatokan ke Antutu doang. Kayak misalkan performa sintetis CPU. Biasanya kita compare data berdasarkan aplikasi atau software Geekbench 6. Dan performa Dimensity 9400E di sini ternyata cukup tinggi ya. Multicore-nya cuma kalah dari Snapdragon 8 Elite aja kalau berdasarkan database yang kita punya ya. Terus buat kemampuan GPU Immortalis G720 MC12 di sini kita ambil sampel berdasarkan 3D Mark Solar Bay. Angkanya juga tinggi banget di database kami cuma kalah dari Adreno 750-nya Snapdragon X Gen 3 di unit ROG Phone 8. Itu HP gaming tuh. Dan tentunya masih kalah dari Adreno 830 di Snapdragon 8 Elite. Terus kita juga ada tes kemampuan MediaTek NPU 790 di sini. Buat generate text pakai model lama 1 billion dapat angka di 25 token per second. Ini tuh masih di bawah NPU-nya Snapdragon XS Gen 4 kemarin di unit iQOO Neo 10 yang dapat di angka 29 token per second. Ya sedikit lagi lah. Kalau buat kemampuan rendering videonya gimana? Seperti biasa kita tes render video 1080p 1 menit di KineMaster. Ternyata dapat render time yang cukup kenceng di angka 21 detik Cuma kalah dari Snapdragon X Elite di unit Xiaomi 15 yang render time-nya di 19 detik. Dan sebelum kita masuk ke pengujian gamingnya, kita mau mention dulu spesifikasi lainnya mulai dari memori dan storage ya. RAM-nya sih nggak ada keluhan lah. Udah gede di 12GB LPDDR5X. Walau memang iQOO Neo 10 ada yang lebih gede di 16GB ya untuk RAM-nya. Tapi sorotan paling tajam ada di kapasitas storage-nya yang cuma tersedia di 256GB UFS 4. Gimana nih Realme ya? HP hampir 8 juta. Maksudnya 8,5 juta ya. Cuma dikasih 256GB. Ayolah. Dan kenapa nggak masukin varian 512GB-nya? Kan biar ada opsi gitu loh. Tapi entahlah, coba yang tahu komen di bawah kenapa nggak masuk 512GB. Kalau buat baterai dan chargernya sih udah oke banget ya. Baterainya tuh udah jumbo di 7000 mAh karena pakai teknologi silikon karbon. Kalau berdasarkan tes PC Mark, baterai life-nya itu bisa tembus 20 jam kurang semenit. Terus pas ku coba pakai beberapa hari, dapat screen on time 8 jam sampai 9 jam. Detailnya gini jam 9.15 kita siap-siap OTW dengan kondisi 95% baterai. Sejam kemudian udah sampai di venue berkat Google Maps, baterai berkurang 7%. Selesai event jam 1 lebih, HP tuh buat foto-foto ya, baterai nyisa 77%. 3 jam kemudian abis ngedit konten short video, sisa baterai tinggal 47%. Lanjut nongkrong sampai jam 7 malam, baterai nyisa 27%. Dan sejam kemudian abis dipakai nonton Musuh Masyarakat, nyisa 18%. Dan sampai rumah jam 10 malam kurang, baterai tinggal 2%. Abis dipakai Google Maps sambil musikan Jadi ya itu dia untuk screen on time kalau dipakai seharian. Untuk baterai 7000 mAh-nya gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Dan buat chargernya gimana?
nih? Udah super ngebut lah, ya kan? Ini udah mantep banget lah. Pakai teknologi super VOOC dan kemampuannya di 120 watt dan udah dapet di paket pembelian. Ngecharge dari 2% sampai full itu cuma butuh 40 menit aja. Ini kenceng banget loh. Soalnya baterainya apa? 7000 mAh. Gila, kenceng sekali ya. Dan soal cooling sistemnya, chipset kepala 9 haruslah dikasih pendinginan ekstra ya. Teknologinya yang dikasih itu namanya iSense Graphene. Dimulai dari material back covernya yang pakai bahan grafin, bukan kaca, bukan plastik pak. Bahan ini biasanya kita jumpain di heat spreadernya SSD NVMe dari Team Group ya. Klaimnya tuh punya konduktivitas thermal 6 kali lipat lebih baik dari kaca dan 24 kali lipat lebih baik dari plastik. Selain itu ada vapor chamber seluas 7700 mm persegi dan ultra cooling 360 derajat yang diklaim bisa mendinginkan up to 6 derajat kalau dibandingkan sama Realme GT6 ya. Ini tuh lebih luas dari iQOO Neo 10 pak. Dan buat gambaran kemampuannya, kita tes pakai CPU throttling selama 30 menit, hasilnya di pertengahan terlihat ngos-ngosan, tapi di 5 menit akhir langsung stabil lagi dan persentase performanya masih di atas 74%. Kalau buat stabilitas GPU-nya, kita stress test pakai 3D Mark Solar Bay, hasilnya dapat 74% stability juga, kayak di CPU throttling test tadi bre. Gimana nih buat menjinakkan Dimensity 9400E tadi ya kan? Dan sekarang kita ngebahas utilitas gamingnya yaitu GT Boost-nya bre. Tentu selain monitoring FPS dan suhu, kita juga bisa pilih-pilih mode performance di sini. Selain itu masih banyak fitur lain seperti game focus mode, AI motion control, bypass charging, dan lain sebagainya. Nantinya kita tes setiap gamenya dalam 2 mode performa buat ngeliat seberapa jauh perbedaan performanya bre. Oke, langsung aja kita mulai bahas performance gamingnya. Mulai dari Mobile Legends, presetnya tentu ultra ya. Kalau main di GT mode tentu stabil di 120 fps. Tapi kalau di mode balance kayak kena limit gini ya, jadi dapat cuma 110 fps rata-ratanya. Kalau buat suhunya tentu lebih adem di mode balance bre, tapi nggak signifikan kok. Itu pun cuma di backdoornya aja yang lebih adem 1 derajat. Di bagian layarnya tuh sama-sama 41 derajat Celcius. Dan buat konsumsi baterainya sama-sama main 30 menit baterai berkurang 8% juga. Jadi ya mending main Mobile Legends di GT mode aja lah. Next buat PUBG Mobile, tentu preset frame rate-nya udah kebuka sampai ultra extreme. Artinya bisa kebuka 120 ya kan. Main di GT mode jelas stabil di 120 fps. Tapi kalau main di balance mode lagi-lagi ke limit begini bre, bahkan dropnya sampai 90 fps. Buat suhu permukaannya tentu ya di balance mode lebih adem. Di sisi layar sama backdoor sama-sama 1 derajat lebih adem bre. Dan buat konsumsi baterainya, main sama-sama 30 menit di balance mode lebih irit 1% nih. 7% berbanding 6%. Jadi mending GT mode aja kalau mau main games ya. Game ketiga ada Genshin Impact yang tentu kita tes di preset highest 60 fps. Di GT mode tentu FPS-nya stabil banget 60 fps tanpa drop ya, dengan suhu mencapai 43,5 derajat di sisi backdoor, sedangkan di balance mode lagi-lagi kena limit di 42 fps aja rata-ratanya bre. Tapi memang suhunya tuh lebih adem sampai 2 derajat sih ya. Dan konsumsi baterainya juga lumayan jauh marginnya nih bre. Di GT mode main 30 menit berkurang 11%, sedangkan di balance mode berkurangnya 8%. Kalau ini tergantung kalian mau main di kondisi apa ya. Game keempat ada Wuthering Waves. Ini berat sekali gamenya ya. Masih sama kayak Genshin tadi, kita tesnya pakai preset rata kanan. Di GT mode 60 fps-nya cuma bertahan sampai 12 menit aja. Selebihnya tuh drop sampai 50 fps bre. Itu pun suhu permukaannya udah mengganggu ya, sampai 46 derajat begini. Kalau di balance mode emang suhunya cuma 43 derajat, tapi ya performanya kena limit di 40 fps aja bre. Dan buat baterainya sama-sama main di 30 menit. Di GT mode lebih boros 1% aja bre. 11% berbanding 10%. Jadi ya menurutku sih di GT mode aja kalau mau mainin Wuthering Waves, tapi memang suhunya sih mengganggu sih 46 derajat ya. Game kelima ada Car X Street. Ini game yang bisa dibilang berat dan belum stabil ya. Yang kita coba tes pakai cooler aktifnya, tapi ya kita colok ke charger bukan ke HP-nya ini ya bre. Jadi nggak mempengaruhi baterai dari HP ini. Kita tesnya cuma di GT mode aja, dan sesuai dugaanku main di preset mantok kanan ternyata bisa stabil di 60 fps dengan suhu yang nggak sepanas game Wuthering Waves tadi. Sisi layar di 43 derajat dan sisi backdoor hampir 44 derajat. Mungkin kalau ini nggak pakai cooler itu bisa panas kayak di Wuthering Waves kalau main Car X Street tadi bre. Terus buat konsumsi baterainya agak boros nih ya. Main 30 menit baterai berkurang 12%. Jadi memang Car X Street sih saranku main pakai cooler aja ya, biar nggak panas, dan baterainya juga tadi udah kelihatan boros tuh. Jadi gimana bre? Puas nggak sama performance gamingnya? Aku pribadi sih cukup puas sama kinerja GT modenya ini ya, tapi masih kecewa sama performa di game Wuthering Waves. Mungkin memang ini belum stabil aja di HP ya, dan memang itu panas sekali untuk suhunya, dan belum ngangkat 60 fps rata kayak Genshin Impact gitu. Kenapa ya?
Ini salah di gamenya atau di HP-nya? Coba komen di bawah, bre. Kayaknya cukup segitu aja ya, Fafifu Wasweso soal spesifikasi dan performance dari Realme GT7-nya. Sekarang kita mulai masuk ke desain ya. Kalau dibanding Realme GT6, looks-nya tuh udah makin mewah ya dan elegan walaupun backdoor-nya nggak pakai material kaca. Tapi menurutku material grafin ini enak di tangan sih walaupun nggak pakai case ya. Dan apalagi yang warna hitam ini ya, detailing emas di beberapa titiknya berhasil kasih kesan mewah. Feel-nya tuh di genggaman juga cukup nyaman dengan frame belakang yang sedikit nge-curve begini, bre. Soal IP rating, Realme GT7 udah naik kelas dari Realme GT6. Sekarang udah punya rating IP69 yang bisa bertahan di dalam air selama 30 menit. Tapi baiknya jangan dibawa berenang di air laut ya. Ya ini buat emergensi aja lah gitu ya. Jangan dibawa nyelam ke laut, pasti rusak itu soalnya. Kalau soal layarnya ya, tentu bre. Layarnya di sini udah kelas flagship LTPO AMOLED 120Hz refresh rate dengan resolusi 2780 x 1264p. Bezelnya sendiri udah cukup tipis karena screen to body rasionya tembus 90%. Dan buat proteksi layarnya, di websitenya GSM Arena sih dikasih Gorilla Glass 7i ya. Nah, buat kualitas panelnya tentu ya udah top tier dengan 99% sRGB ya kan. Dan buat data brightness-nya punya minimum yang super redup di bawah 2 nits, sedangkan angka maksimumnya mencapai 546 nits. Ini di indoor ya. Kalau di outdoor harusnya lebih tinggi lagi, bre. Dan buat akurasi warnanya juga udah cukup akurat di bawah 3 delta E. Dan sekarang kita mulai lanjut ngebahas kameranya. Ini yang spesial dari Realme GT series. Dikala kompetitor di kelas flagship killer pada all in ke performance, Realme GT7 gak ngelupain aspek kameranya. Buktinya dikasih 2 lensa proper ditambah 1 lensa ultrawide 8 megapiksel. Buat detail 2 lensanya berupa lensa wide 50 megapiksel yang pakai sensor Sony IMX906 lengkap dengan OIS dan lensa telefoto 50 megapiksel yang pakai sensor dari Samsung. Tapi lensa telenya ini cukup mengecewakan karena cuma dapat 2 kali optical zoom. Tapi udah dikasih lensa telefoto sih, makasih ya Realme ya, walaupun cuma 2 kali zoom doang sih ya. Kemampuan videonya sendiri tentu bisa ngerekam video up to 4K 60 fps buat lensa utama dan lensa telefotonya. Terus lensa utamanya ada fitur video tambahan yang bisa ngerekam 4K 120 fps. Ini bukan slow motion, melainkan ini video reguler 4K 120 fps, bre. Tapi kalau lensa ultrawide-nya ya cuma bisa ngerekam up to 80p 30 fps aja karena cuma 8 megapiksel doang ya kan. Jadi kalau mau pindah-pindah lensa ke ultrawide harus rekam di 80p 30 fps, bre. Kalau buat lensa selfie-nya dikasih lensa 21 mm beresolusi 32 megapiksel dengan kemampuan ngerekam video mentok juga di 4K 60 fps, bre. Dan buat kualitas foto sama videonya sih ini udah oke banget lah buat kelasan HP flagship killer, pak. Biasanya kalau HP dengan performance oke, pasti kameranya disunat gitu. Tapi ini Realme GT7 oke banget. Untuk hasil foto dan videonya kalian lihat sendiri dah. Oke bre, ini adalah kualitas perekaman menggunakan kamera belakang, lensa utama di resolusi tertinggi 4K 60 fps ya, 4K 60 fps, handheld satu tangan. Nah, ini tuh bisa dipakai 2 lensa ya, lensa utama sama lensa telefoto. Nah, itu kan ganti lensa tuh kan. Balik lagi ke lensa utama. Ini stabilnya oke sih ya, padahal fitur stabilisasinya belum diaktifin. Ini siang-siang tuh, dynamic range-nya gokil, langitnya. Warnanya juga oke. Bagus ini untuk kualitas videonya, bre. Sedangkan ini kualitas perekaman video pakai lensa selfie di resolusi tertinggi juga, 4K 60 fps, handheld satu tangan ya. Ini siang hari tuh. Bagus banget warna langitnya, pak. Dynamic range-nya luas, stabilisasinya oke, ya kan. Terus ini wide angle-nya cukup luas juga. Ini 0,8 sih kalau satu begini jadi bisa pakai 2 angle gitu. Gokil, Realme GT7 bagus. Selanjutnya buat operating systemnya pakai Realme UI 6 berbasis Android 15 yang dapat jaminan 4 kali Android update dan 6 tahun security patch. UI-nya sendiri cukup smooth dan tampilannya mirip Android stock. Ini mirip sama Oppo ya, jadi saya suka sekali untuk UI-nya. Bloatware-nya nggak begitu banyak dan sejauh ini nggak nemuin iklan ya. Yang ku suka, notif dan control panel masih jadi satu begini, bre. Sebenarnya bisa dipilih terserah kalian, tapi ini oke banget ya. Kalau soal fitur AI, ada AI yang spesial yaitu AI Planner yang dikemas secara praktis. Jadi
Si AI Planner ini bisa kalian pakai kalau misalkan kalian ngelihat sebuah event atau konser atau apapun itu, tinggal knok-knok 2 kali di backdoor, nanti langsung ngeringkas dan masukin ke kalender otomatis. Jadi nggak perlu kalian catat ribet-ribet di kalender. Ini sangat praktis buatku pribadi sih ya, tapi nggak tahu buat kalian. Terus fitur AI Gallery juga udah lengkap pastinya, mulai dari AI Landscape, AI Glare Remover, sampai AI Eraser. Terus fitur AI-nya Google seperti Gemini dan Circle to Search juga pastinya tersedia di sini, Bre. Dan terakhir seperti biasa, kita mau mention hal-hal yang mungkin kelewat ya. Mulai dari, ya jelas, speakernya udah stereo dan surprisingly punya sound quality yang hampir setara flagship beneran ya. Padahal tidak ada embel-embel Dolby Atmos atau semacamnya begitu ya. Tapi memang untuk powernya kuat, mid-nya rapih, bikin suara vokalnya terdengar detail ya. Treble-nya masih biasa aja sih ya, dan buat low-nya juga nggak begitu nonjol. Tapi menurutku ini udah oke speakernya, Bre. Tapi sayangnya, Bre, speakernya udah oke, tapi lubang kesayangan kita semua absen di sini tuh jack 3.5 mm. Susah sekali ya mencari lubang tadi, Bre. Kalau buat NFC jelas ya, semua line up mid-range-nya ke atas itu dari BBK Group udah pasti NFC-nya bisa dipakai buat duplikat kartu akses. Terus buat konektivitasnya tentu udah 5G dengan 2 nano SIM dan juga support eSIM. Wah, ini hebat sekali ya. Wi-Fi-nya tentu udah feature proof karena udah support Wi-Fi 7 dengan Bluetooth versi 5.4 dan ada infrared blaster juga buat pengganti remote di rumah ya. Dan buat fingerprint-nya di sini udah under display tapi belum yang ultrasonic. Dan sekarang kita masuk ke kesimpulan. Realme sukses bikin HP ini sebagai all-rounder smartphone ya. Raw performance Dimensity 9400E-nya mantap ya. Performa gamingnya juga ajaib kalau pakai GT mode. Cooling sistemnya mantap karena pakai backdoor dari Graphene, terus punya vapor chamber seluas 7700 mm persegi. Baterainya juga badak karena pakai teknologi silikon karbon 7000 mAh. Chargernya juga super kenceng up to 120 watt dan kameranya ternyata diperhatikan oleh Realme. Dapat lensa telefoto 50 megapiksel. Dan terakhir, desainnya juga lovable banget ya, alias bisa disukai semua orang. Dua hal aja sih yang aku sayangkan dari Realme GT7 ini. Harganya sama storage-nya. 8 juta kembali 1000, cuma dapat 256 giga. Alamak. Tapi gimana kalau kalian? Coba komen di bawah. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek banget, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna putih karena bukan warna merah lagi. Salvian selaku di channel. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.